Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel YouTube Taxation Literature, saluran informasi perpajakan yang menyediakan info perpajakan yang mantul alias mantap betul bagi para sobat dan besti semua. Menjelang penghujung tahun di 2025 ini, saya akan membawakan topik yang cukup penting ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sobat dan besti semua, yaitu format SPT orang pribadi nanti di tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui kan nanti format SPT orang pribadi dan SPT badan mengalami perubahan di sistem Cortex. Nah, saya coba membagikan di slide ini mengenai format untuk SPT orang pribadi seperti bagaimana beserta lampiran-lampirannya. Yang pertama adalah SPT induk. Jadi sebelumnya kalau di sistem yang lama atau di format PDF atau e-filing kita mengisi dari lampiran belakang dulu. Namun setelah perubahan di era sistem Cortex ini, perubahannya dibalik. Jadi kita mengisi dari halaman yang paling depan. Jadi SPT induk halaman 1. Ini contoh formatnya. Dan yang terpenting di sini yang perlu saya tekankan adalah cara pengisiannya. Jadi jangan sampai pada saat sobat dan besti menjawab ya atau tidak, jangan sampai menjawab yang salah. Karena begitu jawabannya salah, otomatis akan dialihkan ke lampiran yang berbeda pula. Jadi harap para sobat dan besti membaca benar-benar pertanyaannya ya. Itu. Ini adalah masih lampiran SPT induk halaman pertama lanjutannya. Jadi sama juga, kurang lebih tidak ada yang perbedaan di sini. Jadi harap sobat dan besti juga memperhatikan kolom pertanyaan untuk menjawab dicentang ya atau tidak. Jadi sekali lagi harap diperhatikan kembali pertanyaannya dengan teliti sebelum di checklist. Berikutnya kita masuk ke lampiran induk halaman kedua. Jadi di sini masih sambungan dari lampiran SPT induk halaman pertama. Jadi di sini tetap kita isi nanti sesuai dengan pertanyaannya ya atau tidak, dan juga sudah dibimbing, menurut saya sudah cukup jelas cara pengisiannya, dan nanti di lampirannya begitu terisi nanti secara otomatis akan terisi di lampiran SPT induknya. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung ulang secara manual. Saya rasa cukup jelas ya SPT induk halaman 2 ini sebagai bayangan aja seperti apa bentuknya nantinya. Nah, ini adalah masih lanjutannya dari SPT induk halaman kedua. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah pastikan sebelum para sobat dan besti mengisi SPT, pastikan sudah mempunyai sertel atau kode otorisasi agar bisa menandatangani secara elektronik dokumen SPT induknya di bagian paling bawah. Itu saja. Langsung kita beralih ke tampilan 1 halaman pertama. Ini merupakan perincian dari harta, yaitu ada kas dan setara kas, ada piutang dan investasi atau sekuritas. Nah, yang penting di sini adalah sekarang pengisian untuk kolom harta lebih detail. Jadi diminta nama seperti kas, ada nama banknya disebutkan, lokasi hartanya juga disebutkan, keterangan juga berhubungan dengan PPS nanti harus diisi. Itu juga untuk investasi di sini. Yang penting adalah sekarang investasi ini di nomor akunnya harus disebutkan atau nomor SID-nya, Single Identification. SID juga harus disebutkan, harga perolehan. Yang terpenting juga adalah nilai saat ini. Jadi untuk investasi ini sekarang diminta nilai saat ini. Para sobat dan besti bisa minta nanti di perusahaan sekuritas di mana toh, apabila sobat dan besti ada investasi di sana, silahkan saja minta ke perusahaan sekuritasnya untuk diminta nilai pasarnya, gitu ya. Dan saya tidak masalah di sini, langsung aja berikutnya. Masih sama, di sini adalah kolom harta, itu merupakan lanjutannya. Jadi masih sama di sini. Jadi diisi di sini sesuai dengan permintaan yang diminta. Ya. Yang penting di sini adalah harta bergerak.
Nah, harta bergerak ini juga dirinci ya, sama seperti investasi atau sekuritas. Gitu. Nah, kemudian di sini masih sama perinciannya, yaitu khusus untuk harta tidak bergerak dan harta lainnya juga diminta di sini. Jadi diisi sesuai dengan kolom yang diminta secara lengkap dan jelas. Ini adalah merupakan lanjutannya tadi. Jadi di sini ada perincian mengenai utang pada akhir tahun pajak. Jadi untuk utang juga disebutkan detail ya teman-teman. Jadi kreditur diminta NIK, NPWP dari krediturnya, kemudian namanya siapa, negara asal kreditur, tahun peminjaman, kemudian saldo yang masih terutang berapa. Jadi cukup detail juga di sini. Nah, untuk lebih jelasnya khusus untuk harta dan hutang telah saya jelaskan secara lebih terinci di video saya sebelumnya. Ada 3 video, nanti di video YouTube saya sebelumnya, nanti teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan secara detail mengenai cara pengisian harta, kemudian hutangnya juga saya jelaskan cara pengisiannya. Nah, setelah itu kita masuk ke lampiran 1, yaitu halaman 3. Di sini adalah daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Jadi seperti pada waktu sama tidak ada perubahan di SPT sebelumnya kan diminta tuh biasa untuk sebagai dasar pengisian PTKP-nya, misalnya K2 itu kawin dengan 2 anak, maka disebutkan daftar anggota keluarga di sini yaitu nama istri, kemudian disebutkan nama anaknya siapa, ya sesuai dengan kolom yang diminta. Kemudian di kolom D, bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, itu silakan diisi aja sesuai dengan yang diminta. Ini masih lanjutannya, yaitu daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Yaitu biasa di sini sih saya dapat informasi bahwa apabila teman-teman mendapatkan bukti potong atau bukti pemungutan atau bukti pemotongan pajak, maka sudah otomatis nanti tercantum di SPT milik teman-teman semua ya. Sudah otomatis terisi. Jadi ini ada khusus untuk diperinci daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang teman-teman dapatkan dari pihak pemotong atau pihak pemungut. Berikutnya, inilah tampilan dari lampiran 2. Lampiran 2 di sini yang pertama yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Jadi penghasilan bersifat final seperti SPT sebelumnya ya, seperti bunga tabungan, bunga obligasi, kemudian dari transaksi penjualan tanah dan atau bangunan dan sebagainya. Jadi khusus untuk penghasilan yang dikenakan pajak final isi di lampiran 2. Kemudian lanjutannya masih lampiran 2 yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Diisi seperti warisan, hibah gitu diisi di sini. Lalu untuk bagian C diisikan penghasilan neto luar negeri apabila para sobat dan besti memperoleh penghasilan dari luar negeri. Jadi diisikan di sini. Gitu ya. Jadi tenang aja, selama teman-teman isi di kolom ini akan terisi otomatis ke bagian SPT induknya. Jadi tinggal saja nanti teman-teman atau para sobat dan besti tinggal meng-cross check saja. Jadi tidak perlu lagi kita hitung secara manual, namun secara sistem otomatis sudah dipindahkan ke bagian depan. Jadi usahakan agar di bagian lampiran ini kita isi dengan data yang benar dan teliti sehingga nanti tidak salah ke depannya. Baik, berikutnya ini ada lampiran 3A1. Nah, ini khusus diperuntukkan bagi orang pribadi
yang menyelenggarakan pembukuan. Ya, jadi khusus orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, nanti tinggal disesuaikan saja jenis usaha dari teman-teman, apakah perusahaannya kategorinya dagang, jasa, atau industri. Jadi sudah diperinci nanti di SPT orang pribadi, bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi lampiran 3A1 ini khusus untuk kategori perusahaan dagang. Jadi tinggal diisikan saja nama akunnya sesuai dengan perkiraan dari laporan keuangan dari teman-teman semua ya. Gitu. Nah, di sini juga jangan salah untuk mengisi sesuai dengan kolomnya, dan juga dikategorikan yang tidak termasuk objek pajak mana, yang dikenakan pajak finalnya yang mana. Gitu. Jadi juga diisi penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatifnya, yang sampai salah. Ini untuk format rekonsiliasi laporan keuangan untuk industri dagang. Nah, ini ada sambungannya, masih ada sambungannya di sini. Nah, dan yang penting juga di sebelah kanannya ini adalah diminta juga kode akun neracanya. Ini neraca juga diminta diisi. Jadi kan tadi laporan laba rugi, yang sekarang ini adalah diminta dari neracanya. Jadi semua data ini bisa diambil di laporan keuangan yang telah dibuat oleh teman-teman selama setahun. Gitu. Jadi bisa dilihat di situ aja, silahkan dilihat. Jadi sesuaikan, pindahkan nanti angka-angka di laporan keuangannya dipindahkan ke SPT di lampiran 3A1 untuk perusahaan dagang. Berikutnya yaitu untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi bagi teman-teman yang menyerahkan pembukuan di mana usaha teman-teman semua atau para sobat yang mesti masuk ke kategori jasa, maka isi di lampiran 3A2. Kurang lebih sama, jadi minta datanya laporan laba rugi dan laporan neracanya. Jadi ini adalah laporan neracanya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja akun perkiraan dengan akun perkiraan yang ada di SPT. Gitu. Lalu berikutnya yaitu lampiran 3A3. Ini untuk kategori perusahaan industri, yaitu laporan laba rugi. Memang lebih agak sedikit lebih rumit untuk industri karena didetailkan misalkan untuk biaya biaya macam-macam ya, ada biaya penyusutan, biaya utilitas gitu. Jadi lebih terinci karena industri, dan juga lebih agak sedikit kompleks di bagian untuk kategori apabila usaha teman-teman bergerak di bidang industri gitu. Tapi kurang lebih sama dari data yang diambil dari laporan laba rugi dari teman-teman semuanya, dan ini adalah format khusus untuk neracanya. Nah, jadi diminta data nanti dicantumkan data-data angka-angka di laporan laba rugi dan data-data di angka neraca dimasukkan di SPT orang pribadi milik teman-teman yang khusus menyelenggarakan pembukuan. Kemudian kita masuk ke lampiran 34, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini bagi teman-teman yang bukan pembukuan, jadi menyelenggarakan pencatatan atau menggunakan norma. Nah, jadi bagi teman-teman yang menggunakan norma, silakan gunakan lampiran 34. Kalau bagi tadi teman-teman yang pembukuan, gunakan lampiran 3A1, 3A2, dan 3A3, disesuaikan dengan bidang usahanya. Gitu. Ini masih lanjutan juga. Jadi di sini yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, tinggal diisi apabila teman-teman mempunyai penghasilan neto dalam negeri lainnya sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tinggal diisi aja sesuai dengan kolom-kolom yang diminta. Sini. Nah, yang berikutnya kita masuk ke lampiran 3B, yaitu rekapitulasi peredaran bruto. Nah, di sini khusus bagi teman-teman yang menyelenggarakan dikenakan PPh UMKM 0,5%. Jadi bagi teman-teman tadi kan sebelumnya menggunakan pembukuan sudah disediakan di lampiran sebelumnya.
Kemudian tadi yang menggunakan pencatatan atau menggunakan norma di lampiran 3 4. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan tarif PPh UMKM final 0,5% orang pribadi, gunakan lampiran 3B. Silakan diisi di sini, sudah ada dirinci cukup jelas ya. Jadi per bulannya berapa, kemudian ada batasan nih, sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Gitu. Itu juga silakan diisi sesuai dengan kolomnya yang diminta. Jadi cukup lengkap lah saya bilang, untuk memudahkan para teman-teman untuk mengisinya nanti. Nah, lampiran 3C ini masih berhubungan dengan tadi kan teman-teman menyelenggarakan sistem pembukuan. Kita kan harus mengisi lampiran 3A, 3A1, 3A2, dan 3A3. Ya kan? Nah, pada saat pembukuan itu kan ada biaya penyusutannya. Nah, di lampiran 3C ini khusus dirinci untuk biaya penyusutannya apa saja. Gitu ya. Jadi disebutkan nanti harta berwujudnya kelompok 1 apa saja, yang masuk kelompok 2 apa saja, disesuaikan dengan jenis harta atau aset yang teman-teman miliki ya. Untuk lampiran 3C. Lalu lampiran 3D, yaitu daftar nominatif biaya entertainment. Nah, ini kan nanti biasa di bagian biaya penjualan bagi teman-teman yang menerapkan pembukuan itu kan diminta bisa ada biaya entertain atau biaya marketing. Nah, biaya entertain ini harus diisi, ada perinciannya, harus diisi. Jadi namanya seperti daftar nominatif. Nah, berikutnya ini nanti di kolom B-nya juga diminta, yaitu daftar biaya promosi. Nah, biaya promosi, biasanya biaya penggantian itu juga dirinci tuh, biaya promosi misalnya sekian juta, dirinci tuh perinciannya, nomor identitasnya, namanya, alamatnya, gitu kan, bentuk dan jasa biayanya, nilainya berapa. Kemudian juga berikutnya di bagian C ini daftar piutangnya nyata tidak dapat ditagih. Nah, itu juga diminta perinciannya. Nah, jadi benar-benar teman-teman harus mempunyai data yang cukup lengkap, apalagi teman-teman kan sudah memilih pembukuan. Jadi minimal sudah harus ada perincian seperti biaya promosinya selama setahun, biaya entertainmentnya selama setahun jika ada, dan daftar piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, kemudian lampiran 4, yaitu perhitungan angsuran PP Pasar 25 tahun pajak berikutnya. Ini nanti diisi serta penghasilan netonya sudah dimasuk ke sini, akan dihitung dengan kredit pajaknya, nanti akan keluar nanti angsuran PPh pasal 25-nya gitu. Jadi sudah by system lah, kalau saya lihat di sini, tenang aja teman-teman, juga by system. Nanti tinggal teman-teman saya cross check apakah angka yang teman-teman masukkan ini sudah benar atau tidak. Dan lampiran terakhir ini yaitu lampiran 5, yaitu lampiran kompensasi kerugian usaha gitu ya. Jadi ada pengurangan penghasilan netonya, ada pengurangan PP atau utangnya juga. Jadi diisikan sesuai. Kalau untuk kerugian fiskal ini berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang mengadakan pembukuan yang mengalami kerugian. Jadi mesti dirinci kerugiannya dari tahun berapa gitu, dirinci, dituliskan gitu, agar nanti otoritas pajak bisa memastikan apakah kerugian yang teman-teman mengalami masih bisa dikompensasikan nggak untuk tahun ini atau tahun 2025 ini, apabila kondisi laporan keuangan teman-teman tahun 2025 ini mengalami laba. Ya, inilah secara singkat tadi saya sudah jelaskan membentuk tabel format SPT untuk orang pribadi gitu. Dan memang sampai saat ini sih saya coba cari di Excel atau di internet sih belum ada yang benar-benar ada download format SPT ini. Mungkin karena masih baru, mudah-mudahan sih tahun depan, tahun 2026 ini sudah ada. Jadi teman-teman mungkin bisa update terus informasi mengenai pemberitaan SPT orang pribadi tersebut. Siapa tahu nanti tahun depan ada teman-teman bisa memperoleh format
yang bisa di-download agar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Namun sementara ini karena saya belum menemukannya, makanya saya mengambil format SPT orang pribadi ini dari Per 11 tahun 2025. Jadi supaya teman-teman tidak bingung, sudah ada bayangan nih bentuk SPT-nya seperti apa. Jadi kesimpulannya tidak seluruh lampirannya SPT orang pribadi ini yang teman-teman mesti isi. Jadi sesuaikan kembali dengan situasi, kondisi, dan jenis bisnis yang teman-teman miliki. Itu ya. Baik, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Sampai berjumpa di edisi Taxation Literature di tahun depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berlibur, selamat memasuki tahun baru 2026. Semoga teman-teman tambah semangat dan tambah lagi update mengenai ilmu pajaknya. Sampai jumpa, bye.